Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 5, subtema 2, pengalamanku di sekolah, pelajaran 5 dan 6 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kita mulai buka halaman 44. Kita akan belajar variasi gerak putaran dalam aktivitas senam lantai. Ingat ya teman-teman, olahraga adalah kegiatan yang menyehatkan. Lakukan olahraga secara teratur. Lakukan pemanasan dulu sebelum berolahraga agar tidak cedera. Dan jangan lupa lakukan pendinginan setelah berolahraga agar otot kembali seperti semula. Salah satu contoh gerakan senam lantai adalah gerakan memutar, yaitu guling ke depan atau guling ke belakang. Kita simak ya teman-teman. Yang pertama, guling ke depan. Caranya, mula-mula berdiri menghadap matras, bungkukkan badan sambil meletakkan kedua tangan di matras dengan jarak selebar bahu. Lalu, siku ditekuk, jatuhkan tengkuk, punggung, pinggang, panggul. Selanjutnya, kedua kaki mendorong ke depan sehingga kembali ke sikap semula. Ingat ya teman-teman, lakukan dengan hati-hati. Yang kedua, guling ke belakang. Caranya, jongkok membelakangi matras, lutut ditekuk rapat, punggung membusur, dan dagu dimasukkan ke dada. Lalu kedua tangan dilipat dan telapak tangan terbuka di samping kepala. Dorong badan ke belakang matras, kemudian kepala melewati kedua lengan. Sikap akhir, kedua tangan lurus ke depan, kemudian berdiri tegak. Lakukan dengan hati-hati. Nah teman-teman, ada yang bertanya-tanya, Bu, apa sih matras itu? Matras itu sejenis kasur yang digunakan khusus untuk berolahraga. Gunanya untuk alas saat berolahraga agar tidak kena lantai ya, jadi tidak sakit. Selanjutnya kita buka halaman 45. Di situ ada pelajaran PPKN tentang perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Masih ingat isi sila kedua Pancasila? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Ibu ingatkan kembali ya, pengamalan Pancasila sila kedua pasti berhubungan dengan tolong-menolong. Berikut perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. 1. Menolong teman yang tertimpa musibah. 2. Berbagi makanan dengan teman. 3. Memperhatikan guru saat pelajaran. 4. Memberi sumbangan untuk menjenguk teman yang sakit. Nah teman-teman, silahkan lingkari nomor pada gambar yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, ada di Ayo Berlatih halaman 46. Setelah melingkari gambar yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila, kita akan menemukan dan mengartikan kosakata baru dalam puisi. Caranya, yang pertama, baca keseluruhan isi puisi dengan saksama. Kedua, pilih kata-kata yang kamu anggap baru. Ketiga, temukan arti setiap kata pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Minta tolong mama papa ya untuk mencarinya.
Kalau sudah dicatat, silahkan isi evaluasi pembelajaran 5-nya di halaman 47 1-5. Nah, kita buka halaman 48. Di situ ada masih tentang mengartikan kosakata baru dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dari puisi Kunang-Kunang. Di situ ada 5 kosakata baru. Nah, karena indahnya sudah kita tulis, jadi tinggal kita tambah lagi 4 kosakata baru ya teman-teman. Ibu bacakan. Bersinar artinya memancar tentang sinar atau bercahaya. Malam artinya waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Singgah artinya berhenti sebentar di suatu tempat ketika dalam perjalanan, atau disebut juga mampir. Hinggap artinya bertengger setelah terbang. Nah teman-teman, di halaman 49 ada perilaku di sekolah sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Masih ingat isi dari Pancasila sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, simbolnya pohon beringin. Pengamalannya pasti berhubungan dengan persatuan. Kita lihat contohnya ya. Nomor 1, membersihkan kelas bersama-sama. 2, bermain dengan semua teman. 3, kerja bakti membersihkan lingkungan. 4, mempelajari bahasa daerah asal teman. 5, bangga akan produk dalam negeri. Nah, kalian sudah tahu tentang pengamalan Pancasila di sekolah? Sekarang silahkan centang untuk perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila di Ayo Berlatih halaman 49. Nah, sekarang kita akan mengukur panjang anggota tubuh. Sebelumnya kalian belajar mengukur panjang berbagai benda kan, seperti buku tulis, pensil, pulpen. Nah, sekarang kita mengukur panjang anggota tubuh kita ya. Ingat ya teman-teman, panjang benda dapat diukur dengan alat ukur baku. Contohnya banyak ya, seperti yang sudah kita pelajari, ada penggaris, meteran gulung, meteran pita, jangka sorong. Nah, hasil pengukuran panjangnya ditulis dalam satuan cm, ditulis cm, atau meter yang ditulis m. Selain benda, kamu juga dapat mengukur panjang anggota tubuh. Misalnya, kamu mengukur tinggi badanmu atau temanmu. Gunakan alat ukur yang tepat, misalnya meteran pita. Nah, teman-teman, silakan diisi ya. Karena ini PJJ, jadi anggota tubuh kalian saja ya. Misal, di situ kita tulis namanya Bu Ayu. Ya, karena Bu Ayu sendiri di sini, jadi ibu akan ukur panjang lengan Bu Ayu, mengukur panjang kaki Bu Ayu, dan mengukur tinggi badan Bu Ayu. Semuanya dalam satuan ukur cm. Kalau sudah, silakan isi evaluasi pembelajaran 6-nya 1-5 di halaman 50.